Baik pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, menakar kinerja reshuffle Kabinet Indonesia Maju, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Peter Abdullah. Beliau adalah Direktur Riset dari KOR Indonesia. Selamat pagi Pak Peter. Selamat pagi Mas Pras, Ya, salam sehat Pak. salam sehat. Ya, Alhamdulillah sehat baru. semua nih. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Ini hangat sekali begitu. Baru kemarin terjadi reshuffle kabinet begitu yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Ini kebanyakan memang di bawah Menko Perekonomian begitu. Ada Menteri Perdagangan, Menteri ATR BPN. Bagaimana nih analisis dari Pak Peter? Ya sebenarnya kalau reshuffle ini Hmm, kan sudah ditunggu-tunggu ya, terutama untuk Menteri Perdagangan hmm. ya. Kalau kita melihat bagaimana penugasan untuk mengatur kebijakan minyak goreng, ya, itu sudah dialihkan ke Pak Luhut. Itu sebenarnya sudah cerminan bagaimana Pak Jokowi sudah bersiap-siap untuk melakukan reshuffle ya. Tinggal Oke. menunggu waktu saya kira ya. Karena memang khususnya untuk di Kementerian Perdagangan banyak pekerjaan ya, yang harus segera diselesaikan di situ. Oke. Yang banyak blunder sebelumnya ya. Kita tahu bagaimana dari awal tahun kita dipanaskan oleh berbagai berita ya, viral terkait dengan kebijakan minyak goreng yang maju mundur ya. Nah, ini saya kira blunder-blunder ini yang menjadi pertimbangan pokok ya, pertimbangan utama bagaimana presiden harus mengganti seorang menteri perdagangan. Nah, sementara kalau yang lain sebenarnya yang ditunggu adalah kita mau melihat bagaimana pemerintah mengantisipasi gejolak perekonomian global ya, di mana kita tahu sekarang ini inflasi di global itu di negara-negara maju itu melonjak sangat tinggi, terjadi kenaikan harga energi, kenaikan harga barang pokok yang tentunya akan berdampak negatif terhadap perekonomian nasional kita. Oke. Nah, apakah ini akan diantisipasi? Itu yang kemudian kita bertanya-tanya, apakah itu akan menjadi juga Hmm. sekalian menjadi satu paket Ya. penguatan di Kementerian Perekonomian dengan mengganti Menteri Perdagangan. Baik, kalau kita coba bedah satu persatu dari Kementerian Perdagangan sendiri begitu, Anda melihat dengan sosok Zulkifli Hasan begitu yang memang memiliki pengalaman cukup panjang begitu ya, karena juga pernah bergabung dalam kabinet pemerintahan sebelumnya. Anda melihat ini menjadi salah satu mungkin poin yang nanti akan bisa menyelesaikan permasalahan yang sudah diamanatkan tadi begitu terkait dengan minyak goreng di tanah air. Ya, ini yang saya maksudkan tadi ya. Hmm, Pada awalnya kita kan menunggu reshuffle ini kan dengan asumsi pemerintah akan melakukan penguatan dari sisi kabinet dan kementerian untuk mengantisipasi gejolak perekonomian global. oke. Berarti melakukan penguatan di menteri-menteri atau yang kurang cukup responsif, yang selama ini cukup belum tidak terlihat, belum cukup kinerjanya Hmm, menonjol, melakukan terobosan, melakukan pemulihan ekonomi ya. ya, ya. Nah, tetapi kalau kita melihat reshuffle kemarin, harapan itu ya tidak sesuai ya. Hmm, Kita berharapnya penguatan untuk penguatan kementerian untuk menghadapi gejolak perekonomian global, tetapi yang kita lihat sekarang ini adalah reshuffle di dalam rangka konsolidasi politik ya. Jadi oke. kalau yang kita lihat sekarang ini benar-benar reshuffle itu bukan pertimbangan ekonomi ya. Hmm, Penunjukan Pak Zulkifli Hasan, penunjukan Pak Hadi bukan di dalam rangka untuk penguatan perekonomian kita, mengantisipasi gejolak perekonomian global yang bisa berdampak negatif terhadap perekonomian kita. Tetapi lebih kami membacanya, terutama saya membacanya itu oke. adalah ini adalah konsolidasi politik ya, dan Hmm. itu gambarnya jelas sekali ya. Bagaimana kemarin reshuffle itu dihadiri oleh begitu banyak ketua partai politik yang masuk di dalam kabinet koalisi. Ya, jadi Oke. saya melihatnya ini adalah dalam rangka untuk stabilisasi politik. Oh, tadi yang Anda katakan konsolidasi politik begitu lebih cenderungnya, Pak Peter? Saya kira begitu ya, bukan Oke. pertimbangan ekonomi. Lantas sejauh mana? Apakah benar-benar bisa menunjukkan kinerja terbaiknya? Mengingat kondisi saat ini kita setengah dihantam dengan kondisi global, bagaimana untuk membangkitkan kembali ekonomi di dalam negeri? Kita bahas di segmen berikutnya, Pak Peter. Kita jeda sebentar. Baik pemirsa, tetap di tempat Anda. Kami akan segera kembali. Baik, pemirsa kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Peter Abdullah. Baik,
Pak Peter, kita akan lanjutkan kembali perbincangan hari ini. Menarik kalau kita cermati kondisi yang ada, Anda bilang lebih kepada konsolidasi politik. Tapi sebenarnya permasalahan utama dari negeri ini adalah kita menjaga laju pertumbuhan ekonomi, aktivitas perekonomian yang kemarin juga sedang dihantam pandemi, kemudian sekarang adalah global ini juga yang masih menghantui perjalanan ekonomi nasional. Bagaimana Anda melihat untuk potensinya ke depan dengan dua pergantian ataupun reshuffle kabinet di Kementerian Perdagangan dan ATR ini? Ya, kalau kita bicara tentang ekonomi, tantangan ekonomi kita kan jelas sekali. Ya. Kita masih di dalam suasana pandemi. Ya. Dan yang kedua adalah terjadi gejolak di global, yang di mana terjadi inflasi yang sangat tinggi, ada normalisasi kebijakan moneter, ada pengetatan likuiditas global. Ini tentunya merupakan tantangan yang sangat besar. Ya. Bahkan Presiden sempat menyatakan ada 60 negara yang terancam ambruk, terancam resesi. Artinya ini kan benar-benar hal yang sangat serius yang seharusnya diantisipasi dengan penguatan kebijakan di dalam negeri, dan mau tidak mau berarti kita harus melakukan penguatan di kementerian, ya. Dan kementerian-kementerian yang seharusnya kita perkuat ya tentunya terkait dengan pasokan supply, terkait dengan ketersediaan pangan, ya, karena itu yang akan benar-benar terdampak di dalam perekonomian kita. Nah, oleh karena itu yang terbayangkan sebenarnya adalah penguatan di Kementerian Pertanian, penguatan di Kementerian Perdagangan, penguatan di Kementerian Perindustrian, yang terbayangkan seperti itu. Kalau memang benar-benar yang dijadikan pertimbangan adalah pertimbangan ekonomi. Tetapi seperti yang kita sebutkan tadi, yang sekarang ini adalah pertimbangannya pertimbangan politis, yang sehingga bayangan kita penguatan ekonomi itu hanya bisa dilakukan dengan memanfaatkan struktur kabinet yang sekarang ini ada. Baik, tapi kalau kita lihat dengan kondisi yang ada begitu, program ataupun kebijakan di Kementerian Perdagangan seperti apa ini yang mungkin kalau kita lihat akan segera dilakukan untuk mengentaskan permasalahan minyak goreng sendiri di tanah air ini? Nah, kalau kita bicara tentang tantangan perekonomian global tadi, sebenarnya masalahnya itu bukan semata minyak goreng. Minyak goreng itu hal yang sangat menurut saya bukan urgent, ya. Karena satu lagi persoalan minyak goreng itu sendiri kalau di mata saya udah selesai, ya. Persoalan kemarin itu adalah terjadi dikarenakan kesalahan kebijakan, dan ketika kebijakannya itu sudah dikembalikan pada porsinya, ya persoalannya sudah mereda, ya kita tidak lagi mengalami kelangkaan minyak goreng. Ya. Walaupun harganya mahal. Dan satu lagi saya ingin menegaskan, kalau Pak Zulkifli Hasan bertekad untuk menurunkan harga, nah ini akan tanda kutip ya menjadi bahaya, ya. Karena apa? Kesalahan kebijakan yang lalu adalah berawal dari keinginan pemerintah untuk menurunkan harga balik kepada harga sebelum kenaikan, ya, yaitu pada harga sekitar 14.000. Dan ketika itu terjadi, ya, dilakukan oleh pemerintah, yang terjadi bukan yang terbaik, yang terjadi adalah berbagai penyelewengan di pasar. Terjadi penimbunan, terjadi penyelundupan yang kemudian menyebabkan kelangkaan yang menghebohkan itu, kegaduhan. Karena ada disparitas harga yang cukup tinggi begitu Pak Peter? Iya, kalau kita itu melawan sunatullah lah istilahnya, yang melawan alam ketika kekuatan pasar begitu yang ada ya. Melawan kekuatan pasar ketika harga beli pasar di global itu begitu tinggi, kita tetapkan harga begitu rendah di dalam negeri, ya pasti akan terjadi penyelewengan. Apalagi secara teoritis harusnya ketika kita melakukan upaya untuk mengatur harga, barang itu, distribusi dan keberadaan barang itu di tangan pemerintah. Hal ini kan tidak terjadi. Pemerintah nggak pegang barangnya, pemerintah tidak menguasai distribusinya, kepingin memegang harganya. Ini hal yang tidak bisa dilakukan secara teori, karena para pelaku itu akan melakukan penyelewengan dalam bentuk penimbunan dan penyelundupan. Para pemegang barang akhirnya mengatakan ini barang-barang saya kok, saya nggak mau menjual, kan bisa saja. Kan itu tidak ada hak pemerintah untuk memaksa orang untuk menjual barangnya sendiri. Betul. Jadi kalau pemerintah ingin mengatur harganya, maka pemerintah harus pegang barangnya, harus menguasai barangnya. Nah inilah yang saya kira kalau seandainya pemerintah, ya dalam hal ini Kementerian Perdagangan yang baru untuk kembali berusaha lagi seperti yang kemarin, saya khawatirnya akan muncul kegaduhan-kegaduhan baru. Baik, berarti pemerintah harus memiliki stok
tersendiri juga ini terkait dengan minyak goreng sehingga nanti kontrolnya apabila memang harga tidak terkendali lagi, disitulah peran pemerintah dengan produk-produknya yang langsung dipasarkan atau didistribusikan ke masyarakat begitu Pak Peter? Pertanyaannya, pemerintah apakah mampu untuk Hmm, menguasai barangnya? Ya, oke. karena kan pemerintah kan nggak punya kebunnya, pemerintah nggak punya Hmm, pabriknya. Ya, jadi yang saya kira kebijakan yang kemarin, yang terakhir ini, yang terkait dengan minyak goreng ini sudah cukup eh, tepat lah, cukup hmm. pas lah ya, Efektif lah karena ya. Oke. memberikan insentif Hmm, kepada eksportir ya untuk menyediakan memasok untuk pasokan dalam negerinya, ya, memberikan insentif. Kalau kamu jual curahnya sekian, kamu dapat kesempatan untuk ekspornya sekian. Jadi hmm. perbandingan-perbandingan itu yang sudah diberikan, memberikan insentif agar supaya pengusaha Oke. bisa mendapatkan keuntungan yang cukup dengan menyediakan minyak goreng, ketersediaan minyak goreng di dalam negeri yang cukup. Baik. Nah, yang ingin saya sampaikan yang jelas adalah fokus dari Kementerian Hmm. Perdagangan kan tidak hanya di minyak goreng. Iya. Ya. Yang tantangan kita di depan ini kan besar sekali. Ya. Tantangan kita di depan ini, India itu sudah melarang ekspor gandum dan gula. Ya. Oke. Ini kan berarti kan kita ini kan untuk gandum khususnya, kita ini bukan produsen gandum. Kalau minyak goreng itu kita produsen terbesar di dunia. Ya, persoalannya cuma nanti adalah harganya mahal. Tapi Hmm. ketersediaan dijamin pasti ada, ya, karena kita produsen terbesar. Tapi Oke. kalau gandum ini kalau salah satu produsen utamanya itu melarang ekspor, ada yang pasti harganya naik. Yang kedua, kalau Kementerian Perdagangan tidak cepat mengantisipasinya, kita bisa kelakaan gandum. Hmm. Jadi hal-hal yang seperti ini yang seharusnya menjadi fokus, bukan minyak goreng, tetapi hal-hal Oke. yang bisa menjadi persoalan serius di depan. Ya. Hmm. Tidak hanya masalah harganya naik, tapi yang utamanya lagi adalah ketersediaannya. Ya. Oke, Kita oke. akan jadi repot ketika harganya tinggi, barangnya nggak ada. Ya, itu yang kita alami minyak goreng yang lalu kan. Harganya tinggi, Iya, barangnya iya. nggak ada. Harganya ada, hanya ada di kertas, barangnya nggak ada. Jadi Hmm. ini yang harus dijadikan fokus oleh Kemendak, Baik. bagaimana mengantisipasi ya hambatan-hambatan supply di tengah gejolak perekonomian global saat ini. Oke, ada dua kementerian yang di-reshuffle, Kementerian Perdagangan, kemudian ATR BPN. Apakah memang dua kementerian ini yang memang esensial harus segera diganti, atau Anda melihat sebenarnya ada kementerian-kementerian lain juga mungkin sudah waktunya juga nih untuk di-reshuffle, Pak Peter? Kita bahas nanti di segmen berikutnya, kita akan jeda dulu sebentar. Baik, pemirsa, jam beranjak dari tempat Anda, kami masih akan kembali usai pariwara yang satu ini. Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Peter Abdullah, Direktur Riset Core Indonesia. Pak Peter, tadi sudah kita bahas terkait dengan Kementerian Perdagangan. Salah satu menteri lagi yang di-reshuffle, Menteri ATR, BPN ini. Analisis Anda bagaimana? Apakah benar-benar menjadi suatu langkah esensial juga yang harus dicermati juga nih dengan pergantian ataupun reshuffle ini, Pak Peter? Ya, kalau sebenarnya sejalan dengan apa yang saya sampaikan tadi, ya. Hmm. Tuntutan penguatan itu sebenarnya bukan di Kementerian ATR, ya. Karena kan tantangan kita kan adalah gejolak ekonomi global, terhambatnya supply di global, ya, Oke. karena ada perang, ada pandemi, dan kemudian ada negara-negara yang melakukan pelarangan ekspor, yang tentunya akan berdampak kepada supply, ya. Ya. Jadi yang harus kita amankan itu adalah perekonomian dalam konteks ketersediaan supply. Jadi dalam hal ini seharusnya dalam bayangan saya kementerian di bidang perekonomian itu yang harusnya diperkuat adalah Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, mungkin juga adalah Kementerian Tenaga Kerja. Ini yang benar-benar akan bisa digerakkan, diperkuat dalam rangka untuk mengamankan pasokan supply, mengamankan dengan pasokan supply yang cukup, juga kita akan bisa meredam gejolak inflasi. Ya, sekarang Oke. ini kan negara-negara lain semuanya inflasinya udah meroket tuh. Ya, Ya, ya. Amerika, Jerman itu sudah mengalami kenaikan inflasi yang tanda kutip tertinggi sepanjang sejarah 30 tahun terakhir. Hmm. Ini kan luar biasa. Suku bunga merespon kenaikan inflasi itu sudah naik luar biasa. Ya, Ya, jadi hari kemarin aja The Fed menaikkan betul. 75 basis point, begitu Iya. besarnya. Ya, jadi fokus kita itu adalah ini apa yang akan terjadi kepada perekonomian kita dengan gejolak ekonomi global seperti itu. Itu Nah, dia. fokusnya adalah seharusnya adalah kementerian yang bisa mengantisipasi
meningkatkan produksi dalam negeri, Mm-mm. dan juga mengantisipasi kalau kita tidak bisa produksi dalam negeri, kita Oke. mempersiapkan bagaimana kita mengamankan impor. Ya, nggak bisa juga kita mengatakan nggak boleh impor pada sekarang ini, ya, karena kita memang harus impor. Gandum kita harus impor, kedelai kita harus impor. Jadi hal-hal yang harus kita impor ini harus sudah diamankan terlebih dahulu dengan secara bilateral, Ya, ya. secara melakukan pendekatan secara bilateral dengan negara-negara yang memang menjadi produsennya. Pak Presiden kan mengatakan kemarin, mengatakan ada negara yang approach secara langsung kepada Presiden agar supaya Indonesia mengirimkan minyak CPO, minyak sawitnya kita. Ya. Artinya negara-negara itu tahu bahwa dalam kondisi kelangkaan sekarang ini, mereka harus melakukan approach secara langsung kepada negara-negara produsen. Dan ini yang kita butuhkan sekarang ini, menteri-menteri untuk bergerak mengantisipasi kelangkaan. Kalau ada kelangkaan gandum, kita harus bergerak bagaimana kita mengatasi kelangkaan gandum. Itu yang harus dilakukan. Nah, dengan konteks itu, saya menjadi agak bertanya, kenapa ATR yang diganti? Oh, baik. Lantas bagaimana? Apakah memang karena tidak ada reshuffle di kementerian yang Anda sebutkan tadi, lebih kepada perindustrian, kemudian ada pertanian, kemudian juga ketenaga kerjaan, ini masih bisa kita membenahi dari sisi kebijakannya begitu ke depan? Ya, bukan berarti nggak bisa, ya. Ya, kalau berarti Pak Presiden kan menganggap menteri-menteri di Kementerian Perindustrian, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Pertanian masih cukup mampu untuk Betul. mengatasi, ya, cukup mampu untuk merespons kondisi global yang saya sebutkan tadi. Ya, tinggal kita tunggu saja, ya, apakah itu benar-benar akan menjadi sebuah pertimbangan, menjadikan respons dari kementerian-kementerian kita terhadap kondisi global ini menjadi lebih baik, ya. Yang jelas kita berharap tidak seperti yang sekarang ini, ya. Sekarang ini kita tidak melihat suatu gebrakan, ya, bagaimana kementerian-kementerian ini benar-benar sudah memprediksikan ke depan gejolak global itu akan berdampak seperti apa ke kita, dan respons kebijakannya menjadi seperti apa, sehingga kita bisa meyakini bahwasanya benar-benar perekonomian kita akan aman, ya. Kita tidak akan terdampak oleh gejolak ekonomi global yang seperti sekarang ini terjadi. Kita tidak akan termasuk di dalam negara-negara yang akan resesi dikarenakan melonjaknya inflasi, dikarenakan terjadinya normalisasi kebijakan moneter global dan sebagainya. Kita aman-aman saja. Nah, itu yang kita harapkan dari kementerian-kementerian sekarang ini. Oke, tapi kondisi saat ini secara fundamental sendiri Anda melihat bagaimana dengan kondisi perekonomian nasional kita begitu? Apakah ini menjadi satu pijakan yang kuat juga nih nanti bagi menteri-menteri baru untuk melangkah menyiapkan kebijakan lagi yang lebih solid, mungkin kerjasama antar kementerian, kemudian juga dengan dukungan dari Presiden Joko Widodo begitu untuk mengamankan langkah ekonomi Indonesia ke depan dengan tantangan global tadi? Kalau sampai sejauh ini indikator-indikator ekonomi kita masih sangat bagus, ya. Bahkan menunjukkan arah pemulihan ekonomi, ya. Kita akan inflasi kita masih terjaga, pertumbuhan ekonomi kita masih terjaga, kondisi sistem keuangan kita masih terjaga. Semua indikator, ya, yang terkait dengan perekonomian kita, semuanya masih baik-baik saja, ya. Bahkan menunjukkan arah pemulihan, arah perbaikan. Kita on the track di dalam proses pemulihan ekonomi kita. Tetapi ini kan kondisinya kan sangat dinamis, ya. Kemarin juga kita bisa melihat Amerika mengalami perbaikan ekonomi yang sangat bagus, ya, sangat cepat. Tahun 2021 Amerika tumbuh positif begitu tingginya. Tetapi begitu dalam sekejap itu mengalami perubahan. Amerika sekarang diambang resesi, ya. Triwulan 1 sudah tumbuh negatif dan triwulan 2 diperkirakan kembali negatif. Ini artinya Amerika definitif nanti akan resesi. Dan ini juga akan terjadi di banyak negara. Yang itu yang sudah disebutkan oleh Pak Presiden, banyak negara terancam ambruk, terancam resesi pada periode ke depan ini. Yang ini yang harus kita antisipasi. Sekarang kita baik-baik saja, tapi kan kita tidak menunggu kita tidak baik-baik saja. Betul. Kita harus mengantisipasinya dengan kebijakan-kebijakan yang tepat, sehingga kita tidak perlu merasakan mengalami penurunan kembali. Proses pemulihan ekonomi yang sedang berjalan ini bisa kita amankan, bisa berlangsung selanjutnya, dan benar-benar kita mengambil keuntungan, ya, kita bisa tumbuh lebih baik di periode-periode gejolak ekonomi. Baik, tapi Anda optimis dengan kinerja kementerian nanti ke depan begitu dengan adanya reshuffle, kemudian mungkin akan lebih solid lagi begitu, Pak Peter? Nah, itu
seperti yang saya sebutkan tadi, Hmm, kondisi politik juga sangat dinamis ya. oke. Yang sekarang ini yang dilakukan reshuffle dua, tapi Hmm, saya tidak bisa mengatakan bahwasanya hanya dua ini ya sampai tahun hmm, 2024 ya, karena pergerakan politik itu akan mempengaruhi keputusan-keputusan yang ada di kementerian ya, oke. penyusunan kabinet. Sangat Iya, tidak iya. bukan tidak mungkin ya Hmm, kalau seandainya dalam beberapa bulan ke depan terjadi lagi reshuffle ya, hmm. karena pergerakan politik itu akan sangat berpengaruh di dalam hal ini. Baik, itu dia. Semoga tadi dengan adanya reshuffle ini, tadi karena ini di bawah Kementerian Perekonomian, bahwa kinerjanya akan meningkat lagi sehingga permasalahan-permasalahan di dalam negeri ini tidak menjadi besar, kemudian akan siap lagi menghadapi tantangan global khususnya dari tekanan ekonomi di sejumlah negara maju yang sudah mulai tertekan. Pak Peter, terima kasih banyak atas sharing yang Anda sampaikan untuk pemirsa IDX Channel, Pak. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak Peter. Salam sehat Mas Ya. Bras. Ya, pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan kocok ulang peraturan bisnis model ekonomi digital sesaat lagi.